Udah kerekam belum sih? Nah, Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang itihad sebagai mekanisme kontekstualisasi Al-Quran dan Sunnah. Dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Rifki Ardiansyah dengan NIM 20 10 10 03, yang kedua Devindra Aris Fauzan dengan NIM 20 10 10 10, yang ketiga Dila Yudi Aryadi Putri dengan NIM 20 10 10 14. Yang pertama ada itihad. Itihad adalah mencurahkan pikiran dengan sungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, arti itihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Kata itihad berasal dari bahasa Arab, yaitu itihada, yatahidu, itihadan, yang artinya mengarahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, itihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Di dalam agama Islam, itihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi utama dari itihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melaksanakan itihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Dasar hukum itihad yang pertama, Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lalu bahwa bagi orang-orang yang pelajari Al-Quran dan hadis, supaya meneliti hukum-hukum yang ada alasannya, agar bisa diterapkan kepada peristiwa-peristiwa hukum yang lain, dan hal ini adalah ijtihad. Dasar hukum ijtihad yang kedua yaitu hadis yang al-hadis, yaitu sabda Nabi Sallallahu Hukum Islam halaman 163. Lalu hakim apabila beritihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapat 2 pahala. Pahala melakukan itihad dan pahala kebenaran hasilnya. Apabila ia beritihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mencapai 1 pahala, yaitu pahala melakukan itihad. Itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian akan dilanjutkan oleh Devin. Lalu dasar hukum ijtihad yang selanjutnya, hadis yang menerangkan dialog Rasulullah SAW dengan Muaz bin Jabal ketika Muaz diutus menjadi hakim di Yaman, diriwayatkan dari penduduk Homs, sahabat Muaz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW ketika bermaksud untuk mengutus Muaz ke Yaman, beliau bertanya, apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya? Muaz menjawab, saya akan memutuskannya berdasarkan Al-Quran. Nabi bertanya lagi, jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Quran? Muaz menjawab, saya akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah. Lebih lanjut, Nabi bertanya, jika kasus itu tidak terdapat dalam sunnah Rasul dan Al-Quran? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan sesama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muaz dengan tangan beliau, seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoinya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu fungsi dan manfaat ijtihad. Ijtihad memiliki fungsi membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis, dan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Adapun beberapa manfaat ijtihad adalah sebagai berikut ini. 1. Ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka akan diketahui hukumnya. 2. Menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman.
Tiga, menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan hal haram. 4, menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam memang tidak dapat dikesampingkan, karena ijtihad membantu para ulama dan umat muslim di zaman sekarang untuk memutuskan hukum pada suatu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kedudukan ijtihad setara dengan hukum Islam lainnya. Lalu untuk mendapatkan solusi dari sebuah persoalan yang ketetapan hukumnya belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah, hal inilah yang membuat ijtihad mempunyai kedudukan dan juga legalitas yang sah dalam Islam. Meski begitu, tidak sembarangan orang bisa melakukan ijtihad. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan ijtihad. Berikut beberapa syaratnya. Syarat ijtihad. Yang pertama, mengetahui Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah. 2, mengetahui ijma', sehingga ia tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan ijma'. 3, mengetahui bahasa Arab, yang memungkinkannya menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah secara baik dan benar. 4, mengetahui ilmu usul fikih, karena melalui ilmu inilah diketahui tentang dasar-dasar dan cara berijtihad. Yang terakhir, mengetahui nasih, yang menghapuskan, dan mansukh, yang dihapuskan. Pengetahuan tentang ini penting agar mujtahid tidak menerapkan suatu hukum yang telah mansukh, baik yang terdapat dalam ayat-ayat atau hadis-hadis. Lalu macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijma' adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. 2, qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, tapi mempunyai kesamaan manfaat sebab bahaya dengan hukum yang lain. 3, maslahah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Yang terakhir, sudud jariyah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. Lalu dilanjutkan oleh Rifki. Selanjutnya nomor 5, ijtihad adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Yang keenam, urf adalah penempatan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskannya. Selanjutnya, faktor-faktor keanekaragaman ijtihad. Pertama, perbedaan qiraat, bacaan. Al-Quran diterima oleh para sahabat tidak dalam satu tipe qiraat saja, melainkan dalam berbagai bentuk qiraat. Banyaknya tipe qiraat ini turut serta dalam menciptakan perbedaan pendapat ulama dalam hukum Islam. Yang kedua, tidak mengetahui adanya hadis Nabi. Para sahabat berbeda intensitasnya dalam berinteraksi dengan Nabi SAW, sehingga mereka berbeda dalam mengetahui hadis-hadisnya. Ada sahabat yang mengetahui banyak hadis, sebaliknya ada sahabat yang hanya mengetahui sedikit hadis. Yang ketiga, ragu-ragu akan kesahihan sebuah hadis. Para ulama tidak langsung mengamalkan hadis yang mereka dapatkan tanpa terlebih dahulu meneliti kesahihannya. Perbedaan dalam menghukumi kesahihan hadis menyebabkan perbedaan dalam hukum fikih. Selanjutnya, cara menghargai keberaneka-ragaman ijtihad dalam perkembangan budaya di Indonesia. Pertama, tidak mengingkari orang yang menyelisihi ijtihad ulama. Yang kedua, jika mengingkari harus disertai dengan penjelasan hujah atau dalil. Yang ketiga, boleh mengikuti salah satu dari dua pendapat yang lebih diyakini kebenarannya. Yang keempat, perselisihan antara dua orang dalam masalah ijtihadiyah tidak mengeluarkan orang tersebut dari area iman. Yang kelima, menyadari keutamaan ulama yang berijtihad. Kesimpulannya, ijtihad berarti pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu, yaitu penggunaan akal sekuat mungkin untuk menemukan suatu keputusan hukum tertentu yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis.
Sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan ya? Udah.